Boleh dong Bu kalau Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup misalnya berkampanye. Pilihlah kepala daerah yang punya visi lingkungan hidup jelas. Boleh loh Bu kampanye seperti itu. Iya. Karena kepala daerah tuh visi lingkungannya nggak ada begitu. Nah, tadi udah tersinggung sedikit soal reklamasi. Ada juga masalah reklamasi dari Teluk Jakarta. Bagaimana? Kemudian ada pertanyaan dari para panelis, silahkan. Saya, Iya Mas Rey? kalau reklamasi ini kan erat kaitannya juga dengan politik kalau menurut saya ya. Misalnya kasus DKI Jakarta itu kalau hubungannya dengan reklamasi juga kaitannya dengan politik. Nah ini juga mau nyambung pertanyaan Bung Usman tadi ya. Ibu ini kan orang partai, ya kan? Dari salah satu partai pendukung presiden, kira-kira gitu. Di dalam partai sendiri ibu buat kriteria enggak bahwa yang akan didukung oleh partai itu adalah mereka yang pro lingkungan. Apakah ibu bisa melihat enggak bahwa hubungan antara politik dengan katakanlah misalnya izin pengeluaran reklamasi, izin soal eksplorasi, macam-macam itu erat kaitannya dengan dana politik gitu loh. Nah bagaimana ibu bersikap dengan semua ini gitu? Saya terus terang sebagai kader partai yang ditugaskan di eksekutif tidak pernah mendapatkan beban apa-apa dari partai. Betul-betul arahannya adalah kerja yang baik dan berikan yang terbaik bagi masyarakat. Saya terus terang untuk menganalisis perizinan itu memang saya pasti lihat dulu ini siapa yang minta begitu. Dan ini lalu perspektifnya kemana. Oleh karena itu selalu saya mengarahkan kepada eselon 1 dan atau eselon 2-nya coba cek ke lapangan, harus prudent karena memang kalau lihat perjalanan dan peristiwa di waktu-waktu yang lalu itu hampir selalu ada kaitan antara pelepasan kawasan, pemberian izin kebun atau izin tambang, IUP, dengan pilkada gitu kan buktinya udah banyak juga yang kena begitu ya. Oleh karena itu kita akhirnya memang harus prudent dan hati-hati. Saya juga sampai sekarang tetap harus mengikuti dan tetap mengontrol gitu. Ini jangan-jangan sisa-sisanya masih ada gitulah kira-kira ya. Jadi saya melihat sebetulnya orientasi seperti yang dimaksudkan oleh Bung Rey. Tapi untuk teriak-teriak soal calon-calon yang dan sebagainya yang harus didukung dan tidak, kita di DPP memang ada timnya untuk menentukan kriteria ataukah endorsement kepada calon-calon mana yang akan dipilih oleh partai begitu. Jadi hal-hal seperti itu saya punya pertemuan reguler dengan ketua umum dan tim ini paling tidak 2 kali 1 bulan. Jadi pertukaran informasinya itu kita lakukan. Jadi saya sih merasa selama ini didukung dengan sangat baik oleh partai, dalam hal ini Partai Nasdem. Mengenai, ya silakan. Tadi sempat disebutkan soal sampah di Teluk Benoa. Iya, sampah betul. Kebetulan saya itu dulu juga pernah bantu ibu kampanye tas plastik berbayar gitu. Saya senang waktu itu karena melihat di supermarket banyak orang tuh udah nggak pakai tas plastik. Mereka berusaha pakai kardus karena kardus tuh gratis malahan, kardus bekas ya. Terus kemudian beli tas belanja gitu. Terus ternyata dihentikan karena tidak ada peraturan kalau nggak salah ya Bu ya. Nah mungkin gimana Bu peraturannya Baik, Olga. akan dibuat atau tidak? Kita akan jawab, tapi saya juga di sini kita punya seorang aktivis lingkungan yang di bidang sampah nih, Dalita. Mbak Lita silakan. Setelah kalau Ibu tahu, jadi kemarin surat himbauan tidak menggunakan plastik kembali itu ternyata sudah sebanyak 55% mengurangi gitu loh Bu. Itu udah termasuk banyak ya 55% gitu. Jadi sebenarnya kurang apa lagi Bu, masyarakat itu udah aware nih. Apalagi dari pemerintah Banjarmasin juga mereka sangat support. Dan kemarin di COP di Bonn di Jerman, KLHK juga punya misi nih. 70% di tahun 2025 kalau bisa udah mengalami peningkatan sebanyak itu, maksudnya udah nggak pakai plastik lagi. Jadi gimana nih Bu menurut Ibu? Kita udah siap loh Bu, ngapain juga ditunda-tunda Bu? Banyak yang sudah siap Bu untuk membantu masalah sampah, bagaimana Bu? Terima kasih, saya memang melihat dinamika yang eskalatif ya sejak 2015, 2016, 2017 dukungan dari komunitas sangat baik. Uji coba yang lalu dan memang respons daerah
bermacam-macam, tapi rata-rata trennya positif dalam penurunan kantong plastik. Tetapi ketika ini harus menjadi regulasi, pemerintah harus melihat seluruh aspek, karena termasuk kritik anggota DPR kepada saya juga soal-soal penentuan harga dan lain-lain. Dan ada prinsip-prinsip atau paradigma yang pada saat itu belum difahami secara benar. Karena begini, kita membayar kantong plastik Rp200 itu sebetulnya bukan kita beli kantong plastik. Sebetulnya adalah kita membayar pemulihan lingkungan dari beban lingkungan yang kamu bebani kepada lingkungan 1 buah kantong plastik itu. Nah, pemahaman ini belum selesai. Yang lebih dibutuhkan adalah gerakannya dulu secara nasional. Ada problem lagi juga, APBN kita, undang-undang APBN kita sudah membolehkan untuk cukai plastik. Nah, ini juga kan nggak boleh tabrak-tabrakan nih, aturan cukai plastik, aturan Permen LHK cukai kan dari Menteri Keuangan ya. Kemudian Permen LHK-nya soal lagi ngutip dana lagi, itu ada problem di situ soal akuntabilitasnya dan lain-lain. Dan yang paling penting sebetulnya saya ingin mengikuti ritme dinamika dari komunitasnya, bahwa gerakan nasionalnya dulu yang penting. Oleh karena itu Mbak Olga, Mbak Lita, saya minta tolong juga di sini, kita untuk tahun 2018 yang sudah 10 tahun Undang-Undang Sampah, kita akan lakukan agenda nanti bersama-sama 3 bulan tanpa sampah. Jadi kita mau pakai agenda nanti mulai 21 Januari sampai 21 April, kita tutup di Hari Bumi tanggal 22 April. Kita buat gerakan sampah dari segala dimensi, di bandara, di pasar tradisional, dan kita kaitkan dengan penilaian Adipura dan green leadership-nya daerah. Jadi mudah-mudahan gerakan-gerakan ini dari situasi lapangan sambil berjalan juga peraturan menterinya saya konfirmasi kembali bersama Dewan Persampahan Nasional. Ya, baik, Mbak Lita mau nanya juga nih soal Adipura ya. Tadi sempat bisik-bisik katanya pengennya soal Adipura. Bagaimana nih Mbak Jadi Lita? Adipura itu penilaiannya tuh seperti apa? Bagaimana kota ataupun kabupaten itu mendapat Adipura? Karena kita sendiri melihat transparansinya itu masih abu-abu, bahasanya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kami pengen tahu itu prosesnya seperti apa. Baik, terima kasih Kayak Mbak gitu, Lita. Bu. Langsung saja dirangkum jawabannya Bu, Ya, silakan. pertama Adipura itu kita tiap tahun kita coba perbaiki. Tapi memang yang paling penting sekarang itu sudah saya minta kepada Dirjen baru untuk dilihat lagi, termasuk transparansinya dan kemungkinan penilaian dan dibuka di online untuk mendapatkan masukan. Sebab yang terjadi adalah setelah Adipuranya selesai baru masukannya banyak ya ke saya. Kalau dia ternyata nggak benar gitu ya situasinya dan betul apa yang diadukan, maka harus ditarik itu awardnya seperti itu. Nah itu kita lakukan koreksi terus menerus tentang proses Adipura ini. Baik, terima kasih Ibu. Baik, ini yang paling menarik juga. Kita akan sekarang masuk ke dalam sisi lain dari Ibu Siti Nurbaya Bakar. Ini terkait dengan gaya tampilannya Ibu. Iya, Ibu ini punya gaya yang punya ciri khas gitu, agak maskulin. Sepatu pilihan kalau dilihat agak sama seperti sepatu bapak-bapak yang ada di sini, begitu. Pilihan kemeja juga, pilihan tasnya juga saya lihat seperti itu. Kenapa Bu memilih gaya seperti itu? Pertama sih kalau soal sepatu dari sekolah saya udah seperti ini. Ya. Terus yang kedua, ada kaitannya dengan pekerjaan tidak Bu? belum, waktu itu kan sekolah. Pilihan gaya pakaian yang sekarang. Oh itu katanya pengurus karate Inkado. Oh, Emang itu bisa karate? Saya suka karate sejak SMP. Oh. Terus tahun 89 saya mimpin perguruan. Nah, terus tahu-tahu waktu saya di KLHK ada yang tahu kali bahwa saya dulu suka di karate. Terus saya diminta deh jadi ketua umum Inkado di makanya Bu. Oke, kalau begitu yang menarik juga di sini Bu, kami juga sudah melakukan survei. Tadi survei di
media sosial, dan sekarang survei yang dilakukan kepada para panelis yang ada di sini. Ya, bagaimana emotikon mereka terkait dengan kinerja Ibu, apakah dinilai sudah maksimal atau tidak? Begitu ya, dari hasil bincang-bincang kita pada hari ini. Langsung saja kita angkat 3, 2, 1. Wow. Oke. Ada yang love, ada yang masih mikir. Saya mau ke Bang Re dulu deh. Bang Re dari tadi galak banget tapi akhirnya love loh. Kenapa sih? Ya sebetulnya saya galak itu untuk memastikan ibu ini bekerja apa enggak sih sebenarnya, kira-kira gitu ya. Mbak Lita satu-satunya yang lagi berpikir. Overall emang Ibu kinerjanya bagus Bu, jadi kami juga senang. Jadi dari sini pun dulu kami juga sempat audiensi juga sama Ibu. Jadi perjuangan Ibu sangat besar juga buat kami, jadi harapannya nanti ke depannya gerakan-gerakan anak muda yang sedang kita bangun bersama ini bisa lebih masif lagi menjadi tujuan Ibu. Terima kasih untuk para panelis, terima kasih juga untuk Ibu Siti Nurbaya Bakar sudah bergabung bersama kami di Q&A. Terima kasih untuk para penonton dan juga pemirsa. Memang masih banyak PR ya, tadi catatan-catatannya juga masih banyak. Tapi ya sebuah dukungan disampaikan oleh para panelis untuk kinerja Ibu. Selamat bekerja Ibu untuk selanjutnya. Dan ini pun juga mengakhiri perjumpaan kita di Q&A kali ini. Saya Prita Laura undur diri dan kami mengajak Anda untuk bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.